berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita sambut undangan ini, kita yakini apa yang Dia katakan akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua beroleh anugerah yang begitu luar biasa. Keadaan apapun yang sedang kami alami saat ini, selalu ada anugerah Tuhan yang memberi kami kebaikan adanya. Apalagi di hari Natal ini Bapa, kami sangat percaya anugerah-Mu itu akan menjamah setiap pribadi. Sehingga kami semua boleh kembali menikmati sukacita Natal bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Yesus Kristus hadir dalam rumah tangga kami, mengubah semua pergumulan menjadi sukacita, menjadi sorak-sorai kemenangan. Bapa di surga, nyatakan kebenaran-Mu, meneguhkan kembali pesan Natal hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bicara Natal berarti bicara sukacita, bicara tentang keadaan di mana ada pengharapan, ada kepedulian, ada situasi yang Tuhan ingin ubahkan. Ini adalah kabar baik yang dibutuhkan oleh banyak orang. Bagaimana Allah yang jauh itu ternyata sudah melawat manusia yang berdosa dan mendatangkan sukacita. Dan kabar sukacita itu tidak hanya terbatas bagi sekelompok orang atau hanya bagi orang Kristen saja. Yesus hadir untuk semua manusia, untuk segala bangsa. Setiap orang, siapapun dia, latar belakangnya seperti apa, keluarganya seperti apa, berasal dari suku bangsa mana, semuanya mendapatkan sukacita dan pengharapan di hari Natal karena Yesus hadir untuk kita semua. Sukacitanya itu untuk kita semua, anugerahnya untuk kita semua. Kita akan lihat bagian Alkitab yang menegaskan kebenaran ini, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk semua orang. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang pertama, ayat 1 sampai 17. Saudara-saudara, ini bicara tentang silsilah dari kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Dan kalau kita pelajari silsilah ini, ada sesuatu yang berbeda. Biasanya orang Yahudi kalau menuliskan silsilah, yang dituliskan itu hanya dari pihak pria, dari laki-laki, yang perempuan tidak dimasukkan. Tetapi kalau kita membaca bagian ini, Matius pasal 1 ini, ternyata di situ dimasukkan nama-nama perempuan di dalam silsilah. Dari sini kita bisa mengerti kebenaran arti kehadiran Yesus, arti Natal dalam hidup manusia yang kita bisa renungkan. Yang pertama, Allah itu menjangkau semua orang yang dikasihinya. Dari kelima perempuan yang ditulis di situ, ada 3 orang yang sejarah hidupnya sangat gelap. Lalu yang 2 termasuk orang yang mungkin dianggap baik-baik saja. Orang yang punya masa lalu yang gelap, yang hidupnya pernah masuk dalam area gelap, itu disebutkan di situ namanya Tamar. Di ayat 3, Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Saudara, Alkitab mencatat Tamar ini adalah seorang perempuan yang menjebak mertuanya sendiri
supaya dia bisa hamil. Jadi seorang menantu yang merekayasa sedemikian rupa menjebak mertuanya supaya dia bisa hamil. Bukankah ini seorang perempuan yang punya niat yang jahat, punya niat yang tidak kudus dalam hidupnya, tapi dimasukkan di sini. Kemudian ada namanya Rahab. Rahab itu seorang pelacur, seorang sundal, seseorang yang pasti di masa itu dianggap sebagai orang yang sangat berdosa sekali. Lalu ada istri Uria. Kalau tadi Rahab di ayat 5 katakan kan, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Kemudian istri Uria yaitu Batseba, itu ditulis di ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Istri Uria itu namanya Batseba. Jadi 3 perempuan ini punya sejarah dalam hidupnya, bukan perempuan yang baik-baik, perempuan yang berdosa, perempuan yang mungkin reaksi sosial akan negatif terhadap dia. Ternyata dimasukkan di silsilah ini. Lalu yang kedua, perempuan yang dianggap baik itu kan Ruth dan Maria. Tentu itu digolongkan sebagai perempuan yang baik-baik saja. Dari hal ini kita tahu bahwa hati Tuhan itu ingin menjangkau semua golongan, semua kelompok, semua orang yang dikasihi. Tidak hanya Tuhan ingin menjangkau orang-orang yang beribadah, yang baik-baik saja, tetapi orang berdosa pun dia jangkau. Natal adalah sebuah berita sukacita karena kasih Tuhan itu ditujukan kepada semua orang. Tuhan ingin untuk menjangkau semua orang. Natal adalah sebuah berita dari sorga. Siapapun saudara, walaupun saudara punya latar belakang yang buruk, masa lalu yang begitu gelap, saudara diberi stigma oleh masyarakat sebagai orang yang kotor, orang yang najis, orang yang patutnya dibuang saja. Bahkan keluarga kita sendiri tidak menghargai kita, tidak mengasihi kita. Natal menjadi kabar sukacita karena Yesus Kristus menjangkau saudara semua. Yesus Kristus tetap menegaskan, walaupun keadaanmu seperti itu, tidak pernah menghilangkan kasihku kepadamu. Makanya aku datang ke dunia ini supaya bisa menyelamatkanmu. Ini Natal, kabar baik, kabar sukacita. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa Allah itu sudah meruntuhkan tembok pemisah dengan yang dikasihinya dan dari orang yang dikasihinya satu sama lain. Tuhan meruntuhkan tembok pemisah itu. Dari 5 perempuan tadi, ternyata tidak semuanya keturunan orang Israel, tidak semuanya keturunan Yahudi. Rahab itu orang Yeriko. Lalu Ruth itu berasal dari bangsa Moab. Jelas bangsa-bangsa itu tidak masuk dalam perjanjian Allah karena mereka bukan orang Israel. Tetapi ternyata berita Natal, kabar Natal, kedatangan Yesus Kristus itu meruntuhkan tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa non-Israel, antara Yahudi dan non-Yahudi, bangsa-bangsa yang dianggap mereka itu bukan bangsa terpilih, ternyata sudah dipilih Tuhan untuk menjadi saluran kelahiran dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi Natal itu tidak hanya menjangkau semua orang yang dikasihinya, tetapi Natal juga sudah meruntuhkan tembok-tembok pemisah antara satu orang dengan yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, disatukan dengan pribadi Yesus Kristus. Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa Yesus Kristus itu sudah meruntuhkan, sudah merobohkan tembok-tembok pemisah antara bangsa Yahudi dan bangsa Yunani dan bangsa-bangsa yang lain. Di dalam Yesus Kristus kita bukan lagi orang asing,
Di dalam Yesus Kristus, kita bukan lagi orang lain. Di dalam Yesus Kristus kita adalah kawan sewarga, anggota keluarga Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu Natal itu harusnya membuat setiap orang itu terbuka terhadap kehadiran orang lain tanpa perlu harus curiga atau menghakimi, karena kita tahu Natal menegaskan bahwa setiap orang dikasihi oleh Tuhan. Tidak peduli latar belakangnya seperti apa, tidak peduli masa lalunya seperti apa, tidak peduli apakah dia orang beribadah atau tidak beribadah, tidak peduli dia orang baik-baik di mata masyarakat atau dianggap orang yang harus dibuang oleh masyarakat. Semua orang dikasihi Tuhan, dijangkau Tuhan dengan kasih-Nya untuk mendapatkan anugerah-Nya yang bisa mengubah hidupnya. Sekat-sekat pemisah antara satu dan lain itu juga sudah dirobohkan oleh Yesus Kristus. Setiap orang bisa jadi saudara. Setiap orang bisa masuk dalam perjanjian dengan Allah Bapa kita di surga. Setiap orang beroleh anugerah untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi kawan sekerja Allah. Ini berita yang penuh sukacita. Dan yang ketiga, Allah memberikan anugerah kepada setiap orang untuk masuk dalam rencananya. Di dalam Yesus, baik laki-laki maupun perempuan ternyata mendapat kesempatan yang sama. Tidak hanya laki-laki yang akan dipakai Tuhan menggenapi rencananya. Tidak hanya laki-laki yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan memakai juga perempuan-perempuan. Ini artinya apa? Anugerah Allah itu disediakan untuk semua orang, untuk baik laki maupun perempuan, suku, bangsa apapun, keadaannya, masa lalunya seperti apapun. Tuhan dalam anugerahnya bisa menjangkau dan memilihnya untuk menjadi pribadi yang berharga, pribadi yang istimewa, pribadi yang akan dipakainya untuk menyatakan kasih, kebenaran, kemuliaan Bapa di surga. Ini sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di hari Natal ini mari kita mensyukuri atas anugerah Allah yang luar biasa lewat kelahiran Yesus Kristus. Kita tidak perlu lagi sembunyi atau menyembunyikan diri, sepertinya kita kelihatan sempurna di mata orang padahal kita sedang menyimpan dosa-dosa kita. Natal akan menjangkau kita. Jangan terus dalam persembunyianmu, jangan terus kamu hidup terikat dengan dosa. Karena Yesus Kristus ada jawaban yang bisa membebaskanmu dari perbudakan dosa, yang bisa melepaskanmu dari ikatan-ikatan dosa yang membuat jiwamu tertekan, yang membuat jiwamu menderita. Yesus adalah kabar baik. Yesus adalah solusi Allah bagi hidupmu. Mungkin di antara kita juga selama ini suka membeda-bedakan orang, menghakimi orang karena jenis kelaminnya, karena sukunya, karena bangsanya, karena hal-hal yang berbeda. Lalu kita tidak mau membaur. Natal menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita bisa mengasihi sesama kita? Apakah kita tetap peduli? Apakah kita bisa menghormati orang lain walaupun mereka berbeda dari kita? Apakah kita bisa membuka diri terhadap kehadiran orang lain walaupun mereka berbeda dengan kita? Bukankah Yesus sudah merobohkan tembok-tembok pemisah itu? Harusnya kita membuka diri. Semua itu saudara kita, semua itu sahabat kita. Mari kita belajar mengasihi sesama, mari kita belajar untuk peduli, untuk menolong, untuk berbuat baik kepada semua orang, walaupun mereka beda dengan kita. Secara latar belakang, secara keyakinan, secara suku, mereka adalah saudara kita sebagai manusia, sebagai sesama yang harus saling mengasihi. Mari kita juga renungkan. Mungkin selama ini kita merasa kurang berharga karena saya seorang perempuan, saya bukan laki-laki. Atau kita merasa kurang istimewa karena latar belakang keluarga kita yang kekurangan, yang bodoh, yang mungkin memang tidak punya kebanggaan secara sosial atau status ekonomi.
Tetapi Natal ternyata menjadi pengharapan bagi kita. Tidak peduli keadaan latar belakangmu seperti apa, engkau berharga. Tuhan ingin memakaimu, Tuhan ingin membawamu naik dalam kemuliaan Allah yang begitu indah. Oleh sebab itu, mari kita nikmati Natal, mari kita bersukacita di hari Natal ini dengan keyakinan yang baru. Saya orang yang dikasih Tuhan, saya orang yang istimewa di hadapan Tuhan, saya orang yang dipilih Tuhan untuk lakukan sesuatu yang mulia di dunia ini. Hancurkan, singkirkan tembok-tembok penghalang yang membuat kita tidak bisa mengasihi sesama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur di hari Natal ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kehadiran Yesus di dunia ini untuk semua orang, bukan hanya kelompok orang tertentu, bukan untuk agama tertentu, bukan untuk komunitas tertentu, tetapi kehadiran Yesus di hari Natal itu menjangkau semua orang, menjangkau semua orang dengan latar belakang apapun untuk memberikan kasih-Nya yang sempurna. Dan kami bersyukur karena Yesus sudah meruntuhkan tembok-tembok pemisah antara satu dengan yang lain, sehingga kami semua boleh menjadi saudara, kami semua boleh menjadi kawan sewarga kerajaan Allah. Walaupun kami berbeda-beda, itu tidak jadi alasan bagi kami untuk tidak saling mengasihi, untuk tidak saling peduli. Dan kami sangat bersyukur karena hari Natal ini kembali mengingatkan kami orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kami orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kawan kerja Allah, untuk memberitakan kabar baik, untuk membawa kasih Tuhan, menjangkau hidup banyak orang, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur hari Natal ini kiranya boleh kembali menggairahkan hati kami lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama, dan lebih mensyukuri hidup kami menjalaninya dengan cara yang terbaik. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga yang merayakan Natal hari ini. Tuhan berkati gereja-gereja yang merayakan Natal hari ini. Ibadah Natal, perayaan Natal, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati, nyatakan sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran-Mu dalam kehidupan setiap orang yang beribadah, yang merayakan Natal hari ini. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya dan seluruh tim Diaspora TV mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran Natal itu menjadi berkat hidup kita. Kita mengalami kebahagiaan bersama dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, kita menikmati keindahan Natal dengan saudara-saudara seiman kita, dan kita menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik bagi para tetangga dan sahabat-sahabat kita yang lain. Puji Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang dalam pergumulan dan saudara membutuhkan dukungan doa, jangan lupa dan jangan ragu untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan terus mendukung saudara supaya Tuhan memberkati dan menolong saudara semua. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Mari sebelum kita berpisah kita mengucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat hari Natal. Nikmati sukacita dan damai sejahtera Natal bersama dengan keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat. Mari kita semua menikmati keindahan Rest in God bersama Tuhan Yesus Kristus di hari Natal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.